Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri sawit yang terkena jamur ganoderma ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu gimana cara mengetahui pokok-pokok sawit yang terkena jamur ganoderma ya. Baik, saya akan menjelaskannya. Simak terus video saya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya jika teman-teman menyukai konten saya. Terima kasih, semoga saya semangat untuk terus berkonten ya. Teman-teman, ini ada beberapa tips cara mendeteksi ini ya, pokok sawit tua yang terkena jamur ganoderma ya. Kita bisa melihatnya dari jarak yang agak jauh, maksudnya kita tidak perlu mencari jamurnya sampai ke bawah, tapi kita bisa melihatnya dari atas ya. Ciri-ciri yang pertama menurut saya adalah daunnya ya, bisa kita lihat di sini ya, daunnya. Nah, ini daun tombak, daun yang seperti pedang itu, yang lancip itu, atau intinya daun muda itu biasanya lebih pendek dibandingkan daun-daun yang sudah tua ya, atau daun-daun yang ada di bawahnya ini ya. Nah, daun yang di sini. Dan juga daun-daun yang ada di sini ini pada sengkleh ya, apa kalau bahasanya itu pada ini ya, seperti roboh gitu ya, seperti patah. Nah, seperti patah seperti ini ya. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Terus juga daunnya biasanya sedikit menguning ya, daun mudanya ya. Daun yang ada di atas ini sedikit menguning ya. Nah, jika untuk lebih jelasnya bisa kita mendekat ke arah pohonnya ya. Bisa kita lihat di bagian pangkal bawahnya ya. Di sini, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini adalah penampakan dari si jamurnya ya. Nah, ini adalah penampakan dari si jamurnya. Ini juga. Nah, ini teman-teman. Ini penampakan dari si jamurnya. Dia sampai ke bawah ya, sampai ke pangkal-pangkal batangnya ya. Nah, seperti ini. Dan dia juga keliling biasanya. Nah, seperti ini. Ini juga seperti ini sampai ke rongga-rongga dalamnya. Seperti ini. Jadi dia keliling ya di bawah-bawah pangkal pohonnya seperti ini, teman-teman. Nah, kondisi seperti ini menurut saya sudah lumayan parah ya, seperti ini ya. Dan akan menghambat juga proses pembuahannya ya. Jadi buahnya akan terhambat menjadi kecil atau tidak berbunga sama sekali biasanya ya, seperti itu. Kita lihat kondisi yang paling parah ya dari si serangan jamur ini ya. Baik. Nah, ini teman-teman ya. Ini kondisi yang paling parah ya. Jadi benar-benar si pohon ini akan nonaktif ya, atau mati. Jadi benar-benar atasnya dia akan mengeropos dan patah ya. Ininya apa namanya? Daun-daunnya. Jadi akan berbentuk seperti ini dia. Dan ini lama-lama akan keropos dan roboh ya. Pohonnya mati ya. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya tumbuh banyak sekali jamur ganodermanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nih penampakannya nih, seperti ini. Mari kita lihat lagi kondisi yang bisa dibilang sekarat ya. Kita lihat yang sekarat. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah bentuk yang terkena serangan jamur ganoderma tadi ya. Cuman menurut saya ini sekarat ya. Jadi kemungkinannya juga kecil banget untuk bisa hidup karena di pangkalnya sudah terjadi pembusukan dan pengeroposan ya. Jadi ini bisa patah. Jadi bisa patah di pangkal batangnya ya, di ujungnya ya. Nah, jadi seperti ini. Daunnya seperti itu. Nah, dan ini jamurnya ya. Jamur-jamurnya. Nah, seperti ini teman-teman keadaannya.
Baik teman-teman, jika muncul pertanyaan bagaimana cara mengatasi si jamur Ganoderma ini ya, jika sudah terserang di kebun kita ya, atau di pokok kita, yang saya ketahui menurut saya yang paling efektif menurut saya itu ada buat piringan ya, atau parit, membuat parit persegi 4 di sini di sekitarnya, kurang lebih sekitar 2 meter ya, 2 meter dari jarak si pangkal batang ini ke arah samping ya. Jadi bentuk persegi ya, kotak sekitar 2 meter persegi ya. Jadi dibikin seperti parit atau siring ya, berbentuk kotak. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memutus jaringan si akar sawit yang terkontaminasi atau yang terjangkit dengan jamur Ganoderma ini tadi ya, supaya akar-akar ini tidak membawa jamur ke pohon-pohon yang ada di sebelahnya ya, yang ada di sekitar-sekitarnya ya. Jadi kan akar sawit ini kan di bawah ini kan saling berdekatan ya, jadi saling berdempetan satu sama lain. Jadi supaya yang terkena penyakit jamur ini tidak menularkan ke pohon-pohon yang lain ya. Makanya cara efektifnya adalah membuat parit ya, atau siringan. Dan lebih bagus lagi jika tidak membuat parit ya, langsung saja ditumbang pohonnya, langsung saja dibongkar, dibunuh ya. Jadi memang harus diganti pohonnya, tapi setelah ditumbangkan alangkah baiknya jika si bekas pohon ini dinonaktifkan dulu ya, maksudnya jangan langsung ditanamin sawit ya. Jadi kayak didiamkan dulu selama kurang lebih 1 bulanan ya, supaya bibit-bibit jamur yang masih aktif itu sudah tidak aktif lagi ya di bawah ya. Jadi takutnya masih ada bekas-bekasnya yang di bawah yang masih hidup ya, spora-spora jamurnya. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah seperti itu ya. 1, membuat parit, 2, mengganti si pohonnya atau menumbangkan si pohonnya ya. Kalau disemprot itu saya kurang paham, tapi menurut saya lebih efektif lagi yang dibikin parit dan ditumbangkan ya. Baik, seperti itu aja teman-teman penjelasan dari saya yang saya ketahuin ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengatasi penyakit Ganoderma ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.